muda dan bertalenta, itulah yang ada dalam diri Endrick Felipe, pemain 17 tahun yang tahun depan bakal membela Real Madrid. Ya, keberadaan Endrick sendiri dianggap akan menjadi solusi lini depan Madrid di masa yang akan datang. Pasalnya, di usia yang masih sangat muda, Endrick ini sudah menunjukkan level kematangan bersama Palmeiras, di mana ia pun turut menjadi kunci keberhasilan klub tersebut, meraih gelar juara Liga Brazil 2 kali beruntun. Selain itu, ia juga sudah mulai menapaki karir di timnas senior Brasil, sebuah pencapaian yang terbilang luar biasa bagi Endrick itu sendiri. Sesuatu yang pada akhirnya membuat fans Madrid makin kesini makin yakin jika klub kesayangan gak usah ngotot lagi untuk mendatangkan Mbappe. Nah, bila dilihat secara seksama, sebenarnya ada hal mendasar yang membuat fans Madrid ini yakin jika bisa bersama Endrick, Madrid akan kembali jadi tim yang benar-benar ditakuti di Eropa. Kemudian banyak juga yang menilai kalau ada beberapa poin di mana Endrick ini punya sesuatu yang dianggap nilai plus, sehingga keberadaan Mbappe sudah nggak begitu lagi digaungkan. Musim depan, sebaiknya para back-back di Eropa harus lebih waspada, sebab Real Madrid akan punya lini serang yang mengerikan, kendati tanpa ada Mbappe di dalamnya. Hal itu lantaran keberadaan Endrick Felipe, yang per Juli 2024 nanti resmi akan diperkenalkan sebagai punggawa baru Los Galacticos. Ya, keberadaan Endrick dinilai akan membuat publik Madrid menyudahi harapan mereka kepada Mbappe. Pasalnya, di usia yang begitu muda, Endrick ini sudah terbilang sangat fenomenal. Ya, sejak usia 15 tahun, Endrick telah sukses mencuri perhatian dunia. Dan itulah kenapa Real Madrid berani membayar 60 juta euro kepada Palmeiras, agar di usia 18 tahun nanti, sang wonderkid bisa berlabuh ke Santiago Bernabeu. Ya, Endrick sendiri, meski masih sangat muda, Endrick sendiri sudah berhasil melakukan transisi hebat dalam karirnya. Dan itu ia buktikan dengan penampilan luar biasa bersama Palmeiras, serta membantu timnya meraih gelar juara Liga Brazil 2 kali beruntun. Ya, sejatinya penampilan terbaik Endrick sendiri datang di 10 pertandingan Palmeiras musim ini, di mana dalam pekan-pekan krusial yang berhasil dilewati Palmeiras dengan 7 kemenangan, 2 kali imbang dan sekali kalah. Endrick mampu menjadi kunci dengan mencatatkan 6 gol di periode tersebut. Seleção brasileira. Desde que subiu o profissional do Marcos Rocha. E aí foi pro vestiário, hein? Lebih lanjut, kelebihan Endrick sendiri bukan hanya sekedar gol semata. Di usianya yang masih sangat muda, Endrick dianggap punya kecerdasan serta kedewasaan yang bahkan melampaui pemain-pemain lainnya di Liga Brazil. Kemudian, Endrick sendiri juga punya kelebihan lain pada genetik tubuhnya. Itulah mengapa kita bisa melihat kalau balance dan kekuatan Endrick ini sangatlah oke, alias gak mudah jatuh ketika harus berduel dengan back-back yang tinggi besar. Tak cuma itu, meski berbadan kekar, Endrick juga punya speed, skill, dan kecepatan yang mumpuni. Intinya, kemampuan Endrick dalam menemukan ruang untuk melukai lawan lah yang membuatnya sangat berbahaya. Dan ini adalah salah satu kunci utama di sepak bola modern, seperti yang ditunjukkan Bellingham di musim kali ini bersama Real Madrid.
Ya, harus diakui kalau secara bakat ini pemain memang luar biasa. Namun mentalitas Endrick ini juga terbilang mantap untuk pemain seusianya. Kita tentu tahu tekanan yang didapat Endrick terutama setelah ia ditembus Real Madrid sangatlah besar. Namanya hampir selalu menjadi sorotan utama ketika Palmeiras bermain. Itulah mengapa Endrick ini seperti pemain muda pada umumnya. Ia juga pernah mengalami tekanan mental yang hebat. Terlebih saat ia hanya menjadi starter 5 kali dari 36 pertandingan pertama Palmeiras tahun 2023 di Liga Brazil dan Copa Libertadores. Jelas itu membuatnya sempat frustasi, akan tetapi alih-alih ngedown, Endrick justru makin giat berlatih sampai akhirnya memasuki bulan Oktober sampai akhir musim. Endrick berhasil bangkit dan mengunci satu tempat inti di klubnya untuk kemudian membantu Palmeiras jadi juara. Atas dasar itulah pada bulan November lalu, Endrick secara resmi mendapat panggilan ke timnas senior Brazil dan membuatnya jadi debutan termuda keempat di negara itu. Ya, kepada The Athletic, Endrick sendiri menjabarkan kalau ia cukup berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya keluar dari masa sulit, sehingga pada akhirnya ia berhasil bangkit dan membantu Palmeiras juara. Saya harus menyebutkan Rafael Veiga dan Abel Ferreira. Saya merasa momen yang lebih baik akan datang. Mereka berkata, teruskan, dan itulah yang terjadi. Saya memiliki fisioterapis, pelatih pribadi, konsultan media sosial, konsultan media, ahli gizi, dan koki. Semuanya telah membantu saya menjadi pesepak bola yang lebih baik. Nah, di sisi lain, menurut media AS, keberadaan Endrick di Madrid pada akhirnya membuat El Real diketahui sudah nggak berharap lagi sama Mbappe. Dan Madrid hanya akan merekrut Mbappe jika pertama Mbappe berstatus free transfer, kedua secara finansial Mbappe mau menerima tawaran gaji yang disodorkan oleh Real Madrid. Jadi, ia nggak bisa senak jidat minta gaji tinggi semaunya sendiri. Ya, bersama Madrid sendiri, Endrick memiliki impian dan ambisi besar dalam meraih kesuksesan, di mana cita-cita terbesarnya tentu bisa memenangkan Liga Champions bersama Madrid. Meski terkesan berlebihan, namun semua nggak ada yang nggak mungkin bila dilalui dengan kerja keras dan doa. Impian saya selalu menjadi bagian dari Real Madrid sejak saya masih kecil karena ayah saya selalu menjadi penggemarnya dan saya juga. Di Madrid saya ingin memenangkan 5 gelar Liga Champions dan La Liga 10 kali. Setiap kali ada pemain dengan level tinggi dalam tim akan berkembang lebih baik dan akibatnya akan mampu menang dalam segala hal, bukan? Jadi apapun yang terbaik untuk Real Madrid dan seluruh tim biarlah dilakukan. Saya hanya ingin bahagia bermain sepak bola seperti yang selalu saya inginkan. Tentu saja, jika saya bisa bermain dengan Vinicius Junior, Rodrigo, atau Kylian, itu akan menjadi sesuatu yang sangat bagus. Tapi, Florentino dan semua orang di sekitarnya tahu apa yang harus dilakukan yang akan lebih baik bagi klub, tegas Endrick dilansir dari The Athletic. Ya, pada akhirnya, kini fans Madrid yang budiman cuma harus bersabar setengah musim lagi buat menunggu musim panas 2024. Dan kalau sudah begini, kayaknya nama Mbappe beneran sudah nggak diharapin lagi deh. Tapi ya mau gimana lagi, salah sendiri ya kan? Ketika kesempatan itu sudah di depan mata, Mbappe malah labil. Namun ya udah deh, toh udah lewat juga ya kan? Sekarang fokus dengan apa yang ada untuk menyelesaikan musim ini, yang pasti cukup berat karena terlalu banyak pemain yang cedera.